Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus video sesat yang memperbolehkan tukar pasangan. Para tersangka dijerat Undang-Undang IT karena menyampaikan informasi bohong dan membuat kerusuhan. Samsudin Jadab alias Bu Samsudin kembali menjalani pemeriksaan Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Bu Samsudin diperiksa bersama 2 tersangka baru yakni FB, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, dan FK, warga asal Batang yang berperan sebagai editor. Samsudin yang ditetapkan tersangka kasus pembuatan video aliran sesat itu mengaku senang di penjara karena sudah menjadi takdir. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya gue senang gimana? Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menyebut video yang dibuat Samsudin bertujuan untuk menaikkan popularitas tempat pengobatan tradisional miliknya. Polisi pun akan memeriksa saksi ahli agama dalam kasus ini. Membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris, ya. Pengobatan tradisional yang bersangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada 2 hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya video Gus Samsudin viral di media sosial. Sejumlah pasangan suami istri sedang berkumpul dan memberikan kebebasan untuk bertukar pasangan. Akibat video sesat ini, Samsudin dijerat Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi bohong dan menimbulkan kerusuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Demo menuntut penghitungan suara ulang yang digelar oleh massa dari Aliansi Masyarakat Ulu Sosa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nyaris ricuh. Beruntung ketegangan bisa diredam oleh aparat yang bertugas. Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi untuk diadakan penghitungan ulang di TPS 1, 2, 3, dan 4 desa Harangjulu karena diduga ada kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara saat penghitungan suara. Koordinator aksi Marhan Hasibuan mengaku telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan tersebut. Kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa. Bukti kita sudah lengkap, tinggal proses dari Bawaslu. Massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga ada kecurangan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani pun juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024. Terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan.
Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. PDIP meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan Ainus melaporkan. MNC Animation hadir bersama Export Indonesia memperkenalkan produk-produk animasi karya anak bangsa pada gelaran Forever Mom and Baby Expo 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3 Kebayoran Lama, Jakarta. Tokoh animasi Kiko dan Lola juga turut hadir untuk menghibur para pengunjung. MNC Animation turut memeriahkan event Forever Mom and Baby Expo 2024 dengan menghadirkan tokoh animasi Kiko dan Lola di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan. Pengunjung khususnya anak-anak bisa melakukan berbagai kegiatan seru bersama Kiko dan teman-teman di area main stage dan booth MNC Animation. Untuk MNC Animation terhadap Comeback Market 2024 bisa terus support dalam bentuk media partnernya, dan terus untuk Comeback Market bisa mengadakan event yang ini cukup bagus untuk mendukung animasi-animasi lokal di Indonesia. Forever Mom and Baby Expo 2024 digelar untuk memanjakan para ibu hamil dalam berbelanja beragam kebutuhan untuk buah hati dan keperluan rumah tangga. Comeback sendiri memiliki tagline A Comforting Place for Mom and Baby to Every Need. Jadi di sini kami benar-benar memanjakan ibu hamil untuk bisa berbelanja dengan nyaman di pameran Comeback. Serial animasi Kiko menyuguhkan aksi lucu dan petualangan seru yang syarat dengan pesan moral ini telah meraih 5 penghargaan skala nasional dan internasional untuk kategori anak-anak dan animasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.